Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel by Desi Aniska. Kali ini untuk mata kuliah teori peluang ya. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang ini distribusi bersama variabel random continue. Ya, kalau minggu kemarin kita sudah belajar distribusi bersama variabel random yang diskrit ya. Kalau di diskrit kemarin kita menghitungnya menggunakan sigma ya. Nah, sekarang kalau continue ini identik kita menghitungnya dengan integral. Oke, itu ya. Seperti apa? Nah, di sini kita misalkan kita punya variabel, dua buah variabel X dan Y. Ya, untuk X dan Y yang variabel random continue, saya singkat saja seperti ini. Dengan distribusi bersama, itu notasinya adalah FAB ya. Nah, selanjutnya nanti jika terdapat, saya tulis di sini ya. Fungsi yang tidak negatif ya. Kita sebut saja fungsinya FAB, F kecil AB. Maka nanti untuk sembarang bilangan real ya, itu berlaku FAB distribusi bersamanya adalah integral ya. Integralnya double untuk fungsinya ini mungkin terhadap X, Y, dimana ini dx dulu ya. Maaf, ini dy, ini dx. Nah, selanjutnya ini ya dikatakan sebagai fungsi gabungan dari fungsi distribusi bersama dari variabel random continue, di mana X dan Y ini yang menjadi variabel random continue-nya ya. F yang kecil ini dinamakan sebagai fungsi densitas atau fungsi kepadatan probabilitas. Kepadatan probabilitas bersama ya, bersama karena ada dua variabelnya. Selanjutnya, sifat-sifat dari distribusi probabilitas bersama ya. Untuk variabel random continue ini ada dua, yaitu yang pertama
Y-nya atau FAB boleh lebih besar sama dengan 0 ya untuk semua XY. Dan yang kedua, integralnya ini ya dari min tak hingga sampai tak hingga untuk masing-masing variabel XY itu harus sama dengan 1 ya. Ini dy dx. Oke. Selanjutnya untuk peluang nanti peluang distribusinya itu P ya. P XY elemen A ini saya kurung itu sama dengan integral dari fxy dx dy ya, atau nanti berupa bidang atau luasan. Oke, kita langsung saja ke contoh ya. Ini bisa di pause dulu baru catat. Kita ke contoh soal. Misalkan diberikan fungsi kepadatan peluangnya ya. Tentu saja ini peluang bersama karena ada dua variabel. Misalkan fxy itu sama dengan 4xy ya. Dimana x-nya itu batasnya dari 0 sampai 1 dan y-nya juga sama dari 0 sampai 1. Pertanyaan adalah tentukan peluang untuk x yang kurang dari 0,5 dan y yang kurang dari 0,5. Nah, ini soal pertama ya. Nanti kita tinggal menggunakan rumus tadi ya. Langsung kita jawab bahwa Px yang kurang dari 0,5 dan Y yang kurang dari 0,5 itu adalah apa tadi rumusnya? Integral dari integral lipat 2. Yang pertama ini batas X dan batas Y. Fungsinya ini ya. Ini tolong diperhatikan. Ini jadinya 4xy terhadap dx dy. Kita hitung. Kita integralkan dulu yang terhadap x ya. Berarti ini menjadi 2 x kuadrat y ya.
dengan batas ini dari 0 sampai 0,5. Ini DY. Kita masukkan terhadap X ya, 0,5 kali 0,5. Berarti ini dimasukin, ini 2 kali 0,5 kuadrat Y ya, dikurangi 2 kali 0 kuadrat Y. Ini menjadi 0,25 dikali 2 tetap menjadi 0,5 Y ya. Oke. Ini 0. Nah, selanjutnya ini diintegralkan lagi menjadi 0,5 Y. 0,5 bagi 2 0,5 bagi 2 seperempat atau 0,25 ya. Seperempat Y pangkat 2 dengan batas 0 sampai 0,25. Maaf, sampai 0,5 ya. Oke, kita lanjutkan ke sebelah sini. Ini diselesaikan menjadi seperempat dikali Y kuadrat 0,5 kuadrat ya, dikurangi seperempat, ini batas atas dikurangi batas bawah 0 kuadrat. Oke, hasilnya adalah 0,25 bagi 4 ya, sekitar ini sama dengan 1/16. Nah, itu untuk peluang untuk X yang kurang dari 0,5 dan Y yang kurang dari 0,5. Bagaimana kalau pertanyaannya ini saya ubah batasnya ya. Oke, ini bisa di pause nanti. Ini saya mau ganti soalnya. Ingat ini ya, saya hapus aja. Kalau soalnya itu tadi fxy-nya tadi ingat ya 4xy ya. Nah, kalau B bagaimana kalau soalnya kita akan menentukan P X plus Y-nya kurang dari 1. Ini tadi batas X-nya ini. Nih, untuk soal yang tadi sama ya. Oke, ini. Artinya, ini kita cari integralnya ya. Ini tentukan Px plus Y yang kurang dari 1. Ini kita cari dulu batas atas dan batas bawahnya ya. Kalau integral kalau yang X-nya dari 1, maka kalau X-nya 1, 0 sampai 1, atau Y-nya ini, berarti ini 1 min X untuk batas Y-nya ya. 4XY DY DX. Oke ya.
Selanjutnya sama dihitung lagi. Terhadap Y berarti 2x Y kuadrat dx batasnya dari 0, 1, min x ya. Ini artinya kenapa? Kalau y-nya 0 berarti ini dari 0 ya y-nya ya. Berarti x-nya itu 1 min x gitu ya. Maaf, maksudnya gini. Ini pertama untuk batas y-nya dari 0 sampai mana gitu. Karena ini x plus y kurang dari 1, maka y-nya adalah kurang dari 1 min x gitulah ya. Makanya batas y-nya ini kan sampai y-nya adalah 1 min x. Seperti itu. Kita substitusi ini menjadi 2x 1 min x kuadrat ya. Oke, ini kan 2x nya 0 ya. Selanjutnya tuh 0 nggak usah ditulis. Ini di x. Kita sederhanakan dulu yang ini. Ini menjadi 2x bentuk sederhananya menjadi min 4x kuadrat plus 2x pangkat 3 ya. Coba dicek lagi. Ini bentuk paling sederhananya. Dx, ini ya, sederhana dari ini. Integral. Nah, ini terhadap x menjadi x kuadrat min 2x pangkat 3 plus x pangkat 4 ya. Maaf, ini dihilangin. Ya, dengan batas 0 sampai 1. Oke, hasilnya seperti ini. Tinggal disubstitusi saja, yaitu 1 kuadrat min 2 kali 1 pangkat 3. 1 aja ya. 1 pangkat 3 plus 1. Min ini kalau disubstitusi 0 jadinya. Enggak, hasilnya adalah 1 4 per ini berapa nih? Tunggu dulu. Ini benar sih. 4 per 2x. 1 min 2 plus 1 sama dengan 0. Nol ya. Peluangnya 0. Oke. Seperti itu ya. Itu untuk peluang bersama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peluang marginal ya. Ini saya hapus dulu. Kita ke distribusi marginal dulu lah. Kan ada dua ya, marginal dan bersyarat. Untuk fungsi kontinu ya.
untuk yang variabel random continue ya. Kemarin udah yang discrete ya, yang pakai sigma discrete. Kalau continue identik dengan integral. Misal kita punya dua variabel random yaitu x dan y. Ini ada variabel random atau variabel acak dan mempunyai fungsi kepadatan peluang atau density function yaitu fxy. Oke, maka fungsi probabilitas marginalnya adalah pertama untuk x ya, ada juga untuk y. Kalau x itu gx notasinya, fungsi marginalnya, yaitu integral dari min tak hingga sampai tak hingga f xy terhadap dy ya. Oke. Kalau fungsi probabilitas marginal terhadap variabel acak y dia sama, cuman integralnya terhadap x ya, seperti itu. Continue ya sama, hampir sama dengan yang discrete ya, rumusnya cuman pakai integral. Ini rumusnya tolong dicatat, saya hapus. Untuk yang distribusi bersyaratnya, distribusi probabilitas bersamanya, misalkan f x yang bergantung pada y dengan syarat y, maka ini adalah f x y dibagi y ya, bergantung terhadap y, hx gitu. Selanjutnya untuk fungsi probabilitas bersyarat, maksud saya ini ya, y dengan syarat x, maka ini f x y dibagi g x. Ini salah notasi terus nih. Oke, seperti ini. Kita ke contoh soal ya. Oke, untuk lebih pahamnya kita langsung ke soal ya. Untuk mencari fungsi kepadatan marginal nanti, kemudian distribusi bersyaratnya ya. Kita lihat soal 4. Misalkan diketahui variabel random x dan y itu mempunyai fungsi probabilitas bersama fxy sama dengan 8xy, di mana x-nya ini berada pada rentang x kurang dari sama dengan y, x lebih besar sama dengan 0, dan y ini kurang dari sama dengan 1 lebih besar sama dengan y. Yang pertama, tentukan fungsi kepadatan probabilitas marginal x. Oke, ini adalah variabel acak kontinu ya. Kita coba jawab yang A dulu di sini. Fungsi probabilitas marginal x artinya notasinya gx, yaitu integral dari fungsinya ini f xy terhadap y ya.
dengan batas dari 0 sampai ini batasnya y-nya dari ini dari x sampai 1 ya. Dari x sampai 1. Berarti gx-nya fx-nya adalah 8xy dy. Sehingga ketemu, kita integralkan terhadap y, yaitu 4xy kuadrat dengan batas x sampai 1 ya, sehingga dikurangi batas atas dikurangi batas bawah, yang disubstitusi adalah nilai y-nya, ini menjadi 4x kali 1 kuadrat, yaitu 4x dikurangi 4x kali x kuadrat, yaitu 4x pangkat 3 ya. Sehingga kalau kita keluarkan nilai x dan 4, gimana nih nulisnya nih? 4x keluar, ini jadi 1 min 4x kuadrat. Ini adalah jawaban nom A, yaitu fungsi kepadatan probabilitas marginal X-nya. Oke, kalau mau dicatat boleh di pause ya. Oke, seperti ini. Oke, untuk yang kedua, yang B, saya kerjakan di sini ya. Tentukan ini fungsi bersyarat ya. Y dengan syarat X, f y x. Yang kedua, fx dengan syarat y. Berarti f y x ini apa rumusnya? Tadi adalah fungsi fxy-nya dibagi dengan fungsi marginal yang bersyaratnya x, berarti dibagi gx. Oke, jawab langsung di sini. Fxy-nya adalah yang diketahui 8xy. Kemudian marginal x-nya sudah dihitung tadi. Ketemu jawabannya. 4 ya, sesuai dengan ini hasil hitungannya 4x dikali 1 min maaf, ini 4-nya salah ya. Ini tidak ada 4-nya, ini seharusnya 4-nya udah keluar. Ini menjadi x kuadrat. Ini bisa disederhanakan, x-nya dicoret menjadi, ini juga bisa dibagi ya, 8, 4 ini 2y per 1 min x kuadrat ya, ini dicoret x ini 2. Itu untuk yang distribusi probabilitas bersyarat y ya, dengan syarat x. Selanjutnya probabilitas bersyarat x dengan syarat y, yaitu f xy. Oke, rumusnya adalah sama, yaitu f xy dibagi marginal y tapi ya, yaitu hy. Hy-nya berarti harus dihitung dulu ya, yaitu 8xy. Nah, hy-nya ini cari dulu. Oke, kita coret hy-nya di mana di sini. Hy itu berarti
Saya langsung integral batas X-nya adalah 0 sampai Y ya. Fx Y ya. HY berarti diintegralkan terhadap X. Langsung aja ya. 8xy dx. Ini dari 0 sampai Y, batas X-nya ya. Ini kan X diintegralkan terhadap X, berarti ini 4x kuadrat Y ya. Ini disubstitusikan Y-nya, berarti ini jadi 4y kuadrat kali Y ya. Berarti 4y pangkat 3. Oke. Kita ganti ini jadi 4y pangkat 3. Bisa disederhanakan menjadi 2x ya. Ini habis, ini tinggal 2 berarti ya. Y kuadrat. Nah, itu adalah fungsi probabilitas marginal. Yang pertama dengan syarat Y dengan syarat X, yang kedua X dengan syarat Y. Oke, selanjutnya yang C. Oke, ini saya hapus ya. Kita akan menjawab yang C. Tentukan peluang untuk X yang kurang dari 5 dan Y sama dengan 0,75. Yang C. P X kurang dari 0,5 dan syaratnya Y sama dengan 0,75. Oke, saya jawab ini integral, berarti Y-nya dari 0 sampai 0,5. Ini nggak konsisten ya. Dari integral ini bisa F juga ya. Ini fungsi bersyarat juga ini, tapi nilainya ini peluangnya nggak apa sih. Ini bentuk umumnya, ini ditentukan nilainya ya. Ini terhadap Y, tapi Y-nya udah sama dengan 0,75 ya. Berarti tidak ada batasnya Y-nya. Tadi ketemu berapa sih yang probabilitas marginalnya itu 2x ya, yang terhadap Y tadi 2x. Di sini tadi jawabannya 2x per Y kuadrat ya. 2x per Y kuadrat. Ini batasnya dx. Ini sebenarnya integral Y juga di sini ya. Batas Y-nya berapa? dy. Cuman ini karena Y-nya sudah ada patokan nilainya yaitu 0,75, berarti kita tinggal substitusi nilai Y-nya. Ya. Ini menjadi integral 0, sampai 0,5 2x 0,75 kuadrat ya. Ini menjadi berapa? 2/2. Hasil akhirnya menjadi 16/9x kuadrat ya. Silakan dihitung sendiri dengan batas 0 sampai 0,5. Berarti ini tinggal kita substitusi 0,5-nya yaitu 16 kali 0,5 kuadrat per 9. Ini 0 ya. Inilah hasilnya. Sekitar kuadrat 4/9 itu peluangnya ya. Dengan syarat untuk X yang kurang dari 0,5 dan syarat Y-nya 0,75. Oke, saya hapus dulu yang ini. Oke, kita ke contoh selanjutnya ya.
Soal 7 ini, diketahui fungsi kepadatan probabilitas bersama variabel random X dan Y itu adalah nih fxy sama dengan 24xy, di mana batasnya itu X lebih besar 0, Y lebih besar 0, dan X plus Y kurang dari 1. Yang pertama, tentukan probabilitas kepadatan marginal X. Oke, kita coba. Marginal X berarti notasinya adalah Gx ya. Kalau Gx berarti kita integralkan terhadap Y, fungsi peluang bersamanya. Batasnya, karena ini X ya, berarti Y-nya batasnya berapa? Kan X plus Y sama kurang dari 1, berarti Y-nya itu kurang dari 1 min X ya. Berarti batasnya lebih besar dari 0 ini. Dari 0 sampai 1 min X. Kita substitusikan nilai fxy-nya. Maksud saya kita hitung aja di 24xy. Kita turunkan terhadap Y, yaitu 12x Y kuadrat dengan batas 0 sampai 1 min X. Ya. Y-nya ini 12x, Y-nya yang diganti ya. 1 min X. Ini pangkat 2. Ini 0 lah akhirnya. Ini disubstitusi juga tapi hasilnya akan 0. Udah sampai sini aja boleh. Ini adalah fungsi kepadatan probabilitas marginal X. Mau disederhanakan juga bisa. Tapi sampai sini udah cukup. Kalau ke B, kita ke fungsi kepadatan probabilitas marginal Y, berarti HY. Berarti dia diintegralkan terhadap X ya, dan fungsi fxy-nya ini. Batas X-nya dari sama nih ya, X. Kalau X pindah, berarti X-nya kurang dari 1 sampai 1 min Y batasnya. Oke. Kita kerjakan ini 24xy dx tetapi ya. Ini menjadi sama ini. I 12 X kuadrat Y dengan batas 0 sampai 1 min Y. Ini berarti 12 ya. 1 min Y, ini X-nya diganti dengan ini. Kuadrat Y, ini jadi 0. Oke, sampai sini bisa, tapi silakan disederhanakan lagi. Ini di mana? Y-nya tadi di mana? Y-nya seperti ini. Ini lupa tadi 0. Tuh, oke. B. Apakah X dan Y saling bebas? Oke, syarat saling bebas yang C ini, dua buah variabel ini saling bebas kalau fungsi fxy-nya ini sama dengan hy dikali gx. Variabel random x-nya ini saling bebas jika fungsi distribusi probabilitas bersama, fungsi peluang bersamanya ini sama dengan perkalian dari masing-masing fungsi marginalnya. Tapi kayaknya enggak, ini beda ya, karena jadinya jawabannya ini syarat bebas. Tetapi karena dari jawaban kita hasilnya fxy-nya ini yang 2xy 24xy ini tidak sama dengan 12 1 min y kuadrat y dan dikalikan ini ya, maka dapat dikatakan x variabel randomnya ini tidak saling bebas. Oke, yang terakhir tentukan fy yang lebih besar dari 2x.
peluangnya ya. Oke, ini saya hapus dulu biar bersih. Ini sama dengan integral, ini pasti dari fx y ya, dengan batas dengan integralnya ini pertama dy dx. Berarti kita harus cari batas dy dulu. Y ini batas y, ini batas x. Y nya dari berapa ya? Dari lebih besar dari 2x. Yang ini y kan kurang dari 1 min x. Ini kalau dari sini y lebih besar dari 2x, yang mana lebih kecil. Berarti batasnya ini dari 2x sampai 1 min x. Ini x nya dari 0 sampai 2x, y nya 2x. Kalau y enggak x, berarti 1 min x. Ini 3x kurang dari 1, x kurang dari 1/3. Oke, ini sampai 1/3. Hitung aja. Ini 0 1/3, ini 2x, 1 min x batasnya dari 24xy. dy dx. Udah, hitung aja lah. Mudah sih sebenarnya ini ya. Saya anggap bisa lah ya. Ini terhadap y menjadi 12xy kuadrat ya. Dengan batas yang 2x dulu disubstitusi sampai 1 min x. Oke, disubstitusi baru diintegralkan lagi dari 0 sampai 1/3. Oke, ini nanti ditulis ulang sebagai tugas ya. Jawaban 2 soal tadi ya. Dikumpulkan via Edlink. Oke, sampai sini dulu ya penjelasan saya mengenai distribusi bersama dari variabel acak kontinu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.